Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Intan Indriani, delegasi SMA Negeri 3 Rangkas Bitung, selaku Dewan Oposisi yang tentu saja tidak mendukung dengan adanya tema mosi perdebatan kita pada siang hari ini. Yakni Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Sebelum memasuki poin argumen saya, perlu kita ketahui bersama-sama bahwasanya semua hal tidak membutuhkan musik, tetapi tim pemerintah mengatakan bahwasanya semua hal membutuhkan musik pada poin utama tadi. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak, mulai dari kehidupan sosial, bakat lain yang memang bisa lebih berpotensi untuk kehidupan yang lebih menjamin anak. Selain itu pula, Dewan Pemerintah menekankan bahwasanya orang tua harus memberikan fasilitas untuk anak yang berbakat dalam seni. Hal ini terkait dalam poin argumen saya yang pertama, yakni tidak semua orang tua mempunyai biaya, di mana kesenjangan sosial masih sangat tinggi, terlebih lagi di negara Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada 2021 sekitar 26,50 juta orang pada September yang meliputi penduduk miskin perkotaan, penduduk miskin desa, serta pelosok. Hal ini sudah tentu tidak bisa disamaratakan dengan orang tua yang memang bisa dan mampu untuk mewujudkan bakat seni anak. Berbeda dengan negara Korea, tentunya pemerintah mendukung karena memang terkait hal seni ini cukup untuk memenuhi kebutuhan. Terlebih lagi memang penghasilan inti dari negara tersebut merupakan seni itu sendiri. Berdasarkan data Forbes pada tahun 2017, industri K-pop menyumbang 5 miliar dolar atau setara dengan 70 triliun ke sektor industri. Perlu Anda garis bawahi. Saudara, jika dibandingkan dengan negara Indonesia dan negara Korea tentu sangat jauh berbeda. Indonesia merupakan negara berkembang, sedangkan Korea merupakan negara maju. Dan rata-rata ekonomi negara Indonesia merupakan menengah ke bawah. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penghasilan buruh hanya sebesar 2,79 juta per bulan. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup saja masih kurang, apalagi untuk membeli alat-alat musik yang tidak murah. Memasuki poin argumen saya selanjutnya, kita bisa melihat contoh bahwasanya di negara Indonesia, negara kita sendiri, banyak musisi yang alih profesi karena merasa kurang cocok dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan berdasarkan data musisi tersebut hanya berbanding 1/1000 dari musisi yang berhasil. Kita bisa melihat contoh bahwasanya salah satu artis asal Indonesia, yakni Agung Hercules, yang merupakan penyanyi berpindah profesi menjadi pedagang bakso karena merasa tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai seorang musisi. Apalagi di dunia seni ini pasti ada pasang surutnya. Ditambah lagi dengan adanya gempuran zaman COVID-19 ini, banyak sekali pekerja seni yang dirumahkan. Masuki poin argumen saya selanjutnya. Pekerjaan dengan fashion dapat menunjang kehidupan dan Dewan Pemerintah mengatakan bahwasanya jika gagal harus tetap enjoy. Padahal kita di sini harus bersikap realistis bahwasanya memaksimalkan potensi memang penting, namun bukan berarti bisa menjadi prioritas penunjang hidup, karena setiap individu itu harus bisa mempertahankan kehidupan selama mungkin. Selanjutnya, tadi juga Dewan Pemerintah mengatakan bahwasanya pekerjaan tradisional sangat besar menyebabkan PHK, yang dimana berdasarkan penyebab peralihan teknologi. Namun nyatanya balik lagi bahwasanya kita harus lebih mengedepankan potensi anak di teknologi, karena tidak dapat dipungkiri bahwasanya globalisasi teknologi cukup berkembang pesat, apalagi di zaman sekarang ini. Jika tidak mau tertinggal, maka kita harus ada perubahan. Berdasarkan data Asian Development Bank ADB, bahwasanya sulit bagi Indonesia mengejar pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 5,5% sampai 6,3% karena minimnya hambatan transformasi teknologi. Perlu Anda garis bawahi. Dewan juri yang terhormat, pemerintah juga meminimkan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang dimana berdasarkan data Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid mengakui bahwasanya pemerintah masih sangat terbatas dalam memberi bantuan. Kenyataannya, ketika satu kelompok membutuhkan dana 90 sampai 100 juta dalam 1 tahun, tetapi hanya 200 paket kelompok seniman pemerintah membutuhkan lebih dari 20 M dana hanya untuk kelompok seni saja. Di sini saya tegaskan kembali bahwasanya poin argumen saya yang fokuskan pada perdebatan kali ini, yakni yang pertama,
sekarang ini kita harus seimbang antara pekerjaan utama yang memang harus dijalankan dan seni yang hanya sekedar hobi. Perlu diingat kembali bahwasanya apa yang kamu suka boleh jadi buruk bagimu, namun apa yang kamu benci boleh jadi baik bagimu. Maka dari itu, berdasarkan data, fakta, serta argumen pendukung yang sudah saya sampaikan tadi, seharusnya bisa menjadi lentera penerang bagi kita semua untuk bersama-sama duduk tidak menyetujui dengan adanya tema mosi perdebatan kita pada siang hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.